Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang landasan pendidikan. Nah, landasan pendidikan adalah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis krisis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antara manusia. Ada beberapa landasan yang dapat dilakukan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis krisis, kebijakan, dan praktik pendidikan di Indonesia. Apa saja landasan pendidikan? Mengutip jurnal berjudul Hakikat Pendidikan dan Landasan Pendidikan dalam Proses Pembelajaran karya Safira Nur Malita, ada beberapa landasan pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Ini membahas tentang seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Hal-hal mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Nah, yang kedua ada landasan sosiologis. Pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan dan internal sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam landasan sosial, terlebih dahulu ditentukan apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku, dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Keduanya penting dalam menunjang proses pendidikan. Nah, yang ketiga ini ada landasan hukum. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Demi berlandaskan hukum, maka kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terlihat dari berbagai masalah. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara. Nah, yang keempat di sini ada landasan kultural. Nah, di sini menjelaskan pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan ini bisa ditempuh melalui pendidikan informal, non formal maupun formal. Nah, yang kelima ada landasan psikologis. Nah, di sini menjelaskan tentang pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami peranan, pengetahuan urutan, ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk mengembangkan kepribadian. Nah, seperti itu penjelasan tentang landasan pendidikan dari saya yang sudah saya jelaskan sedikit. Semoga dari sedikitnya yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah dari saya, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.